Dan halo Sobat YouTube, kali ini kita berada di hutan dekat rumah saya. Ini adalah Batu Tikar disebut orang di sekitar sini. Dan saya hanya datang mereview Victorinox Camping. Jadi saya ingin lihat seberguna apa Victorinox ketika digunakan dalam berkegiatan outdoor. Karena hanya untuk short term, saya bergerak sangat ringan. Bisa kalian lihat yang saya bawa hanya survival kit dan juga gelas center si Victorinox, air cadangan, dan ya seperti inilah kira-kira yang saya bawa. Sebenarnya kalau saya membawa logistik lebih, ini bisa untuk bermalam. Tapi karena logistik saya hanya seperti ini, maka tidak untuk menginap. Victorinox ini sudah saya rubah jadi neck knife. Jadi saya buat gantungan sendiri dan menggunakannya sebagai neck knife, atau kalau untuk EDC-EDC-an ini yang saya bawa. Di sini ada beberapa material tebangan yang akan kita manfaatkan. Kita coba menguji si Victorinox ini. Tentunya dengan keterbatasan alat yang dibawa, maka hal yang pertama harus saya buat ketika tiba itu adalah membuat shelter. Kita akan menguji Victorinox ini dalam membuat shelter. Kita mulai dari menggunakan tools yang paling dibutuhkan dari multi tools, yaitu gergaji. Kalau di hutan ini gergaji yang paling banyak berperan. Karena kenapa? Bisa untuk menebang atau memotong dahan-dahan yang lumayan besar tanpa mengeluarkan tenaga yang lebih besar. Untuk memotong yang besar-besar tentunya kita tidak bisa mengharapkan pisau bawaan dari multi tools Victorinox ini. Jadinya kita menggunakan gergaji, dan gergaji ini akan menjadi item yang paling sering digunakan jika hanya membawa Victorinox dan melakukan kegiatan bushcraft. Gergajinya ini tajam dan berbeda dengan multi tools murah kayak Tramontina maupun yang dari Tekiro itu, yang gergajinya itu sangat tebal. Ini gergajinya tipis ya kawan-kawan ya, makanya tidak ada kasus dia jamming ketika digunakan. Matanya juga ini benar-benar tajam, jadi hati-hati dalam menggunakan bila dari multi tools ini. Oke, saya sudah mendapatkan dahan kecil ini dan kita akan mendirikan shelter kita di sini. Saya punya selimut darurat yang sudah saya perkuat dan bisa digunakan sebagai tarp sebagaimana tarp pada umumnya. Lanjut kita akan membuat pasak. Jadi dari pasak ini kita akan gunakan untuk mematok bagian sisi-sisi dari tarp darurat atau selimut darurat kita menjadi shelter. Lanjut, dahan tadi akan kita bagi menjadi 4 bagian dan kita akan melakukan batoning. Biasanya sih disarankan batoning seperti ini, tapi dengan kondisi geografi kita, batoning kayak gini tidak cocok kecuali kalian meletakkan di tunggul atau apalah di atas kayak gitu. Jadi saya kalau batoning sih menggunakan pisau lipat, lebih suka memegang bagian pangkal bilanya itu yang saya gunakan untuk batoning. Lebih nyaman ketika saya batoning baru di tanah seperti ini. Kecuali kayak di luar negeri, apalah itu yang kalian punya log kayu di bagian bawah yang bulat, baru di atas tempat taruh benda-benda yang ingin dipotong. Dan kalau pakai trik dibengkokin kayak gini, itu nantinya bagian pantat pisau saya itu akan menyentuh tanah jika tidak punya log yang tinggi seperti ya konten-konten luar. Jadi memang lebih nyaman untuk menggunakan pangkal bilanya sebagai pegangan. Lanjut kita coba melakukan cutting menggunakan pisaunya. Ini pisaunya benar-benar tajam ya kawan-kawannya, beda dengan yang kemarin pas cek Tramontina maupun Tekiro itu memang tajamnya berbeda, dan dari material juga berpengaruh. Dan bisa kalian lihat ini gigitannya itu lumayan ganas ya kawan-kawan ya. Seperti kalian lihat ini serat-serat kayunya meliuk-liuk ya kawan-kawan. Namanya juga di hutan tropis, beda sama hutan industri maupun hutan yang homogen, dimana karena kayunya memang untuk industri maka seratnya memang benar-benar lurus. Beda dengan kayu yang ada di hutan alami, biasanya karena berebutan matahari, kalau bagian tertentu terhalang maka cabang tersebut akan meliuk-liuk mencari arah matahari. Dan Victorinox ini masih bisa untuk menghandle kayu-kayu yang bentuknya aneh-aneh kayak gini, yang seratnya itu terpelintir seperti ini. Itu masih bisa dihandle dengan baik. Jadi kita akan buat pasak, meskipun pasaknya bentuknya itu tidak karu-karuan, yang penting bisa untuk mengamankan shelter kita. Oke, satu pasak sudah jadi. Kita lanjut ke pasak berikutnya. Ini saya menggunakan 2 grip yang biasa digunakan di bushcraft. Yang pertama di
area lutut, dan nantinya yang kedua di area dada. Nah, menggunakan grip seperti ini bisa menambah performa ketika kita menggunakan pisau-pisau kecil seperti ini. Jadi itu push cut-nya itu lebih terasa ya kawan-kawan ya. Jadi tenaga yang dikeluarkan itu minimal tapi hasilnya itu besar. Kemudian grip seperti ini lebih aman kalau ada orang di sekitar kita dibandingkan kalau kita ayunin pisaunya, ada orang di belakang atau gimana bisa kena. Dan memang terasa efisiensi tenaganya ketika menggunakan grip seperti ini dan tanpa menggunakan grip ketika menggunakan pisau-pisau kecil seperti Victorinox ini. Jadi tenaga yang dikeluarkan itu tidak terlalu besar, tapi yang terpotong itu juga maksimal. Itu gunanya menggunakan grip-grip seperti ini. Oke, saatnya mendirikan shelter. Oke, setelah kita memiliki shelter, saya ingin memperlihatkan beberapa alat yang ada pada Victorinox seri camping ini. Yang pertama ini ada pisaunya, ya pisau pada umumnya ya kawan-kawannya. Ini menggunakan micro bevel tapi memang dibuat dengan presisi ya kawan-kawannya. Kemudian kita lanjut juga ada pisau lagi satu, ini pisau yang ukuran kecil. Ini juga bisa digunakan untuk carving. Lalu ada gergajinya yang sudah kita praktekkan tadi di awal. Dan kemudian ini ada pembuka botol dan juga pembuka kaleng. Kemudian ada ini pembuka botol sake atau apapun itu yang botol kayu, ya, botol anggur kayak gitu. Dan kemudian yang bagian ini, bagian bawah ini ada apa namanya ini untuk menjahit kulit. Kemudian saya ingin membuat api, jadi kita akan lanjut tes membuat feather stick dan nanti kita lanjutkan untuk membuat api. Nah, kita membuat feather stick ini dengan pisau lipat Victorinox ini hasilnya bagus ya kawan-kawannya. Hasilnya itu lumayan kriwil-kriwil, dan meskipun batang pohon atau dahan pohon yang saya gunakan ini seratnya tidak beraturan, tapi masih bisa dihandle dengan baik. Dan feather stick untuk memantik api sudah kita dapatkan, dan kita lanjut untuk membuat kompor. Jadi saya rencana menggunakan kompor yang dari 3 batang kayu. Biasanya sebenarnya menggunakan batang kayu muda, tapi karena kita mau menguji Victorinox, saya menggunakan batang yang tua biar lebih keras kayak gitu. Nah, jadi ini akan saya bagi 3. Dan seperti biasa ya, seperti yang saya katakan, tools gergaji itu yang paling banyak akan digunakan kalau menggunakan multi tool seperti ini dan berkegiatan bushcraft di alam bebas yang memanfaatkan sekitar. Otomatis karena pisaunya ukurannya kecil, maka gergaji yang akan lebih sering digunakan untuk memotong. Dan ini akan berbeda kalau saya bawa parang atau saya bawa ini pisau survival yang agak besar yang bisa diayun untuk chopping. Tentunya saya tidak perlu menggunakan gergaji sesering ini. Oke, kita coba bikin ini dari gergajinya, bikin poin yang tajam kayak gitu.
dengan menggunakan gergajinya. Itu kan biasa ada yang bikin weight G pakai gergajinya. Nah, coba dengan kayu-kayu kita, kayu-kayu yang ada di tropis kayak gini, kayu-kayu yang ditemukan secara bebas. Itu buang-buang waktu kalau saya sih untuk mau buat menggergaji miring seperti ini menggunakan mata gergaji dari Victorinox. Kalau menggergaji membelah dua itu masih enak, tapi kalau untuk miring ya mending saya menajamkannya manual menggunakan mata pisau dari Victorinox. Itu lebih efisien kayak gitu. Jadi kita akan membuatnya jadi tajam dan nantinya akan kita paku ke dalam tanah. Agar lebih efisien memanfaatkan pisau-pisau kecil seperti ini, kita menggunakan dua grip ini yang di tadi lutut dan di dada agar dapat memotong dengan lebih dalam kayak gitu. Jadinya karena lebih dalam memotong, maka tenaga yang saya keluarkan juga lebih efisien. Oke, saatnya kita untuk membangun atau membuat kompor. Seperti yang saya bilang, sebenarnya harus menggunakan dahan yang masih basah. Karena kenapa? Kalau dahan yang masih basah dalam artian dahan yang kita ambil itu yang bukan yang sudah kering seperti ini, maka ketika kita menyalakan api, dahan itu tidak akan mudah terbakar. Beda sama dengan dahan-dahan kering seperti ini. Tapi karena hanya untuk keperluan membuat minuman hangat, jadi saya tidak masalah menggunakan dahan-dahan kering seperti ini. Dan ini beberapa feather stick yang tadi telah kita buat akan kita gunakan sebagai tinder atau bahan yang mudah terbakar untuk menyalakan api. Kita akan uji sparknya. Jadi bagaimana sparknya ke ferrocerium rod ketika digunakan ferrocerium rod. Jadi kira-kira seperti ini spark dari Victorinox kalau menggunakan gergajinya untuk memantik ferrocerium rod. Oke, coba kita praktekkan langsung ke feather stick yang telah kita buat. Sebenarnya ini feather sticknya masih kurang halus ya. Semakin halus itu semakin gampang terpantik. Jadi kita coba menggunakan Victorinox, kira-kira bagaimana hasilnya. Mata gergajinya ini sudah bagus untuk memantik ferrocerium rod. Yang jadi masalah itu gergajinya itu kadang terlipat sendiri kayak gitu ketika saya gunakan. Kayak tuh, ya terlipat lagi. Gergajinya ini cocok untuk striking ferrocerium rod kalau memang keadaannya darurat dan hanya ada ferrocerium rod. Gergajinya ini sparknya bagus ya kawan-kawannya, tapi ini lebih cocok kalau kalian pantik ke fat wood yang gampang terbakar atau ke Vaseline ada yang dari kapas kayak gitu, itu lebih cocok dibandingkan untuk memantik terus-menerus seperti ini ke feather stick. Untuk alasan keamanan, saya menggunakan pemantik bawaan dari ferrocerium rod yang ada ini untuk memantik api. Lanjut ke carving. Jadi karena saya tidak membawa sendok dan memang saya ingin menguji Victorinox ini, kita akan coba carving membuat sendok dari multitools ini.
Bagian pisaunya yang kecil juga ini sangat berguna kalau untuk melakukan carving. Jadi kita bisa melakukan pengerjaan yang lebih detail tanpa takut untuk terluka. Saya manfaatkan juga untuk membuat sedikit cekungan pada sendok menggunakan bagian dari pisau kecilnya. Dan kira-kira seperti ini jadinya sendok kita, kawan-kawan. Kemudian lanjut untuk alatnya ini yang digunakan menjahit kulit, juga bisa digunakan untuk melubangi kayu-kayu seperti ini. Anggaplah kalau kalian butuh untuk membuat lubang, entah ingin membuat apa ya, contoh stopper, kalian bisa buat stopper dari kayu dengan membuat 2 lubang untuk stopper tali temali. Nah, itu bisa memanfaatkan bagian dari alat untuk menjahit kulit untuk membuat lubang dan membuat stopper. Lanjut, ini ada alat tersembunyi, ini tusuk gigi ya kawan-kawan ya. Victorinox Cam ya, memang untuk higienis atau kebersihan bisa menggunakan benda itu. Lalu ini ada pinset. Pinset ini gunanya banyak ya, kalian bisa untuk menarik duri kalau tidak sengaja terkena tanaman duri, atau untuk ini kebersihan juga, mencabut apa kayak gitu, mencabut kumis atau apalah, terserah kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itu, Victorinox ini bisa kalian andalkan untuk melakukan camp seperti ini. Apalagi kalau kalian kombinasikan dengan pisau survival atau dengan parang, itu akan sangat membantu untuk hutan tropis seperti hutan tropis yang ada di Indonesia. Oke, seperti itu. Sampai di sini perjumpaan kita. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan menarik lainnya.